Ratu Ayu van Vidagan. Begitulah nama asli Nyai Rambut Kasih. Dia adalah seorang ratu Majalengka yang cantik rupawan. Sang ratu pun kerap mengurai rambut panjangnya dalam kesehariannya. Bahkan berdasarkan cerita, kecantikan sang ratu tak ada bandingannya pada zamannya. Tak hanya cantik, dia pun memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga tak seorang pun sanggup menatap kemolekan wajah Nyai Rambut Kasih. Kerajaan yang menjadi pemerintahannya saat itu bernama Sindang Kasih. Konon, kerajaan Sindang Kasih terkenal dengan buah yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nama buah itu bernama buah maja. Nyai Rambut Kasih juga dikenal sebagai sosok ratu yang memerintah negerinya dengan penuh cinta, aman, damai, dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya dengan ketulusan tanpa kepentingan apapun. Ratu Nyai Rambut Kasih konon kabarnya masih keturunan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal di Tatar Sunda. Nyai Rambut Kasih masih bersaudara dengan Rara Santang, Kian Santang, dan Walang Sungsang. Menurut cerita rakyat, awal mula Nyai Rambut Kasih datang ke Majalengka bermula hendak menemui saudaranya di daerah Talaga. Saudaranya bernama Raden Munding Sari Ageng, suami dari Ratu Mayang Karuna yang waktu itu memerintah di kerajaan Talaga Manggung. Pada masa pemerintahannya, di wilayah Cirebon tengah dilanda penyakit yang tidak ada obatnya. Sunan Gunung Jati saat itu berusaha untuk bisa mengobati penyakit yang diderita rakyatnya. Namun, hasilnya nihil. Kemudian Sunan Gunung Jati berdoa kepada Allah agar bisa menemukan obat tersebut. Dalam doa itu, Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk bahwa obat untuk mengobati rakyatnya terdapat di kerajaan Sindang Kasih berupa pohon maja. Kemudian Kanjeng Sunan memerintahkan putranya, Pangeran Muhammad bersama istrinya, Siti Armilah, bersama sebagian prajuritnya menemui penguasa di kerajaan Sindang Kasih, yang tak lain adalah Nyai Rambut Kasih. Di samping itu, Pangeran Muhammad diperintahkan pula agar menyebar agama Islam di wilayah tersebut, yang kala itu banyak beragama Hindu. Dalam pengembaraannya, singkat cerita, Pangeran Muhammad kemudian datang menghadap ke kerajaan Sindang Kasih dan bertemu dengan Nyai Rambut Kasih. Dia mengutarakan maksudnya, yakni meminta buah maja dan mengajak memeluk agama Islam. Namun, permintaan pindah agama ditolak mentah-mentah, sedangkan buah maja akan diberikan dengan syarat Pangeran Muhammad mau menikahinya. Pangeran Muhammad menyanggupi persyaratan itu, asalkan Nyai Rambut Kasih memeluk agama Islam dulu. Menanggapi permintaan itu, Ratu menolaknya, hingga akhirnya terjadi pertempuran antara Pangeran Muhammad dengan Nyai Rambut Kasih. Saat terjadi pertempuran, Ratu Nyai Rambut Kasih terdesak dan hampir mengalami kekalahan, hingga akhirnya, karena tak rela buah maja yang menjadi simbol kerajaan tersebut, sang ratu pun akhirnya menghilangkan diri bersama buah majanya. Saat melihat kondisi tersebut, prajurit Pangeran Muhammad yang berasal dari Cirebon berkata, "Majalangka, Majalangka," yang dalam bahasa Indonesia langka artinya tidak ada atau menghilang. Diduga karena pelafalan yang sulit sehingga orang Sunda menyebutnya Majalengka. Hingga akhirnya nama Kabupaten Majalengka tidak terlepas dari kisah tersebut. Majalangka menjadi Majalengka. Begitu menurut cerita rakyat yang berada dari mulut ke mulut secara turun-temurun.